Sebeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Seekor ular sanca sepanjang 5 meter menggegerkan warga karena melintang tengah jalan di Desa Tegal Badang Barat, Jembrana. Hampir 7 hari terdampar di pantai Tanah Ampo, Karangasem, kapal takbot Marine Speedy masih belum berhasil dievakuasi. Kemacetan di kawasan wisata Ubud Gianyar semakin parah hingga berimbas ke daerah sekitar. Jauh loncatan view. Tadi kalau kena sepeda telan nih udah itu. Ini jauh ular. Seekor ular sanca sepanjang 5 meter menggegerkan warga Banjar Puana, Desa Tegal Badang Barat, Jembrana pada hari Selasa dini hari. Salah seorang warga pertama kali melihat ular ini melintang di tengah jalan. Karena takut melintas, ia melaporkannya ke petugas pemadam kebakaran atau damkar. Satu regu damkar Jembrana langsung meluncur ke lokasi dan dalam waktu singkat berhasil menangkap ular seberat 30 kg tersebut. Pagi dini hari, sekiranya jam 1 pagi, regu piket damkar Jembrana mendapat laporan bahwa telah ada ular piton jenis sanca kembang yang ukurannya lumayan besar, yaitu sekitar 5 meter dan dengan berat 33 kilo. Dari laporan warga itu yang direspon cepat oleh tim damkar, ular tersebut dapat dievakuasi dengan baik dan selamat. Dan selanjutnya ular tersebut akan diserahkan ke BKSDA yang nantinya untuk dilepas liarkan di habitatnya. Petugas damkar langsung menyerahkan ular sanca tersebut ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Jembrana untuk dilepas liarkan ke alam bebas. Petugas mengimbau warga segera melapor jika menemukan hewan liar yang membahayakan. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana. Pemuda berusia 23 tahun asal Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, diperiksa polisi karena menyalahgunakan BBM bersubsidi. Ia ditangkap di Jalan Pedesaan Banjar Munduk Bayur, Desa Tuet pada Jumat malam 25 Juli lalu. Pelaku mengelabui petugas SPBU dengan menggunakan mobil minibus yang telah dimodifikasi dengan tangki tambahan sebesar 120 liter. Setiap hari ia membeli Pertalite di SPBU hingga 240 liter, lalu dijual kembali ke pengecer. Menurut Kapolres Jembrana, AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati, pelaku beraksi selama 2 bulan dan membeli BBM Pertalite dengan menggunakan 5 barcode berbeda. Adapun modus dari pelaku yaitu pelaku membeli bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite menggunakan 1 unit mobil Suzuki Cherry Nopol DK 1673 JL yang telah dibuat tangki tambahan atau dimodifikasi dengan kapasitas tangki minyak kurang lebih 120 liter. Hari kejadian di tanggal 25 Juli 2025, tim kami sekitar pukul 3 sore mendapatkan laporan informasi dari masyarakat kaitan dengan adanya kecurigaan orang mengangkut bahan bakar minyak dengan menggunakan kendaraan roda 4 berulang kali pada salah satu SPBU di Jalan Denpasar Gilimanuk. Sesuai peraturan perundang-undangan, perbuatan pelaku diancam hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga 60 miliar rupiah. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana.
Pria ini baru saja bebas dari penjara karena kasus penganiayaan. Namun kini harus kembali mendekam di dalam sel tahanan karena kedapatan menyimpan belasan paket sabu-sabu. Polisi sudah cukup lama mencurigai gerak-geriknya dan akhirnya tersangka ditangkap di salah satu rumah kos di kawasan Tabanan. Dan polisi menemukan 15 paket sabu-sabu seberat 6 gram. Dalam mengedarkan sabu-sabu, tersangka menggunakan modus sistem tempel, alias tidak ketemu langsung dengan si pembeli sabu-sabu. Selain tersangka, polisi juga mengamankan 4 orang lainnya dalam kasus yang sama dengan barang bukti sabu-sabu seberat 7 gram. Kita Satuan Reserse Narkoba Polres Tabanan mengungkap sebanyak 4 kasus. Nah, untuk yang 3 kasus itu perannya dia sebagai pemakaian. Karena dia mesen, kemudian barang ditempel, diambil, lalu dipergunakan. Sedangkan untuk yang terakhir, atas nama tersangka dengan inisial FR ini ada indikasi ke arah mengedar. Karena kalau kita lihat dari jumlah barang bukti yang ditemukan, paket, dan sesuai pengakuannya dia pun bahwa dia akan menempel barang tersebut. Menurut Kasat Narkoba Polres Tabanan, tersangka pernah masuk penjara dalam kasus penganiayaan pada tahun 2021. Kini ia bakal mendekam kembali dalam sel tahanan karena melanggar Undang-Undang Narkotika. Tim Liputan melaporkan dari Tabanan.